Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Buka masing-masing 2 Korintus 10 ayat 5. Korintus 10 ayat 5. Kita ucapkan bersama-sama. Sudah kebuka semua? Satu, dua, tiga. Kami
dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapa, kami akan memulai pada pagi hari ini. Buka pikiran kami Tuhan, kami menyerahkan pikiran kami kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang beracara di tempat ini. Segala yang bukan dari Tuhan kami perkatakan menyingkir keluar. Apapun Tuhan, Engkau yang beracara, Engkau yang berdaulat penuh atas roh, tubuh dan jiwa kami. Engkau yang menguduskan, menyucikan, mentahirkan kami dengan darah-Mu. Semua kami yang ada di tempat ini Tuhan dikuduskan, disucikan, ditahirkan oleh darah Yesus sendiri. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pegang kepala kalian, di dalam nama Tuhan Yesus. Pikiranmu tunduk pada Kristus. Ucapkan, diulangi, di dalam nama Tuhan Yesus. Pikiranmu tunduk pada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, pegang di hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hatiku menjadi tanah yang subur untuk ditanami benih firman Tuhan. Pegang di pusar. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk, mantra, guna-guna, tenung, sihir tidak berkuasa atasku. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk nenek moyang kami patahkan. Segala perjanjian dengan kuasa kegelapan kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada, ayo suaranya kenapa menjadi semakin kecil? Yang ada yang perjanjian dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Aku menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai penebusku, sebagai Juru Selamatku, sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Ayo, senyumnya mana? Ayo, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Tunggu. Kalau kamu, Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah gelap, maka gelap itu jadi. Satu-satunya yang diciptakan pakai tangan Tuhan cuman kita manusia. Pakai tanah liat dibentuk, pakai tangan Tuhan dibentuklah kita. Dihembusi nafas Tuhan, jadilah kita makhluk hidup. Betul ya? Satu-satunya. Kalau kita diciptakan serupa dan segambar dengan pencipta kita, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Berarti kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan suara neto. Saya ini jauh-jauh dari Semarang loh, sudah sepenuh hati bangun pagi, kemarin juga nyiapin firman. Yang semangat gitu loh. Allah menciptakan sesuatu dengan kalian tuh laki-laki, masuk kalah suara dengan aku perempuan. Allah menciptakan sesuatu dengan berfirman. Berarti kita kalau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kita kalau ngomong jadi nggak? Tergantung. Tergantung apa? Iman. Terus apa lagi? Tergantung. Latihan. Tapi perlu latihan. Kalau kamu ngomong jadi, ini sama dengan deklarasi. Allah itu baik. Berarti kamu ngomong Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, sungguh baik bagiku. Iman itu dari pendengaran akan firman. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kamu dengar, kamu ngomong, kamu dengar sendiri omonganmu tuh masuk di sini.
ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan. Masa kamu gak mau sih keperluanmu disediakan Tuhan? Kalau mau ucapkan. Nah, jadi kalau kamu Tuhan menyediakan yang kuperlukan, saya itu kalau butuh sesuatu itu nyanyi kayak gini nih, daripada cuma ngucap gitu kan ya. Dia menyediakan yang kuperlukan, tiba-tiba ada aja di meja, tiba-tiba ada aja. Tuhan butuh uang, aku butuh bayar uang les anakku sekolah, tiba-tiba datang aja kerjaan. Saya bisa kerja, dapat uang, dapat. Saya ini kan kerjanya kan event by event. Saya kerjanya di bagian ada IO, perangkat pesta dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada aja kerjaan masuk. Bukan orang gajian yang setiap bulan tinggal nunggu gaji, bukan. Tapi itu kan butuh iman dari hari ke hari. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Segampang itu kamu nyanyi, kamu ngomong dan itu jadi. Ini saya sendiri ngajari. Yuk ulang. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
Yang hanya Yesusnya nanti dulu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku
raja di atas segala raja. Sebab kau layak, sebab kau layak. Terima puji Dia. Sebab kau layak, terima puji Dia. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kami sedang mendengar firman Tuhan. Firman-Nya maka kami akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Boleh duduk? Tema hari ini tadi apa? Mengenal Tuhan. Siapa yang sudah kenal Tuhan? Angkat tangan. 1 doang. 2. Yang sudah kenal Tuhan siapa? Belum pada kenal nih? Saya mau nanya, kamu Kristen berapa lama? Udah berapa tahun jadi Kristen? Loh gak apa-apa, ini kita jujur aja, jujur-jujuran. 18 tahun jadi Kristen. Belum kenal Tuhan. Oh hanya tahu. Bulan lalu saya udah tanya ini ya. Oh, kan 1 bulan ini lumayan, siapa tahu dalam 1 bulan lebih kenal. Kamu berapa tahun? 26. Kenal apa tahun? Tahun. 2 bulan. Kenal apa tahun? Siapa tahu yang 2 bulan lebih kenal? Kenal apa tahun? Hah? Sudah kenal? Tahu. Oh tahu. Devan, kamu sudah ikut aku lama. Kenal apa tahun? Oh berapa lama? Ya dari kecil. Kenal apa tahu? Kenal. Kenal. Sudah banyak mengalami Tuhan? Pernah dengar suara Tuhan? Dengan suara belum. Terus Tuhan biasa bicara lewat apa? Aku ya akhir-akhir ini itu aku mesti banyak terganggu. Seandainya doa om tidak terkabul, terus Terus jadi gak kenal? Terus doa. Terus doa. Kenapa? Ya cuman pertolongan dari Tuhan. Lewat siapa tidak tahu, tapi Seandainya doamu tidak terjawab, jawabannya adalah terus berdoa sampai terjawab. Maksa Tuhan dong. ya udah. Ya. Boleh menghimbau Tuhan. Berapa tahun? Dari kecil. Kenapa tahun? Tahun. Semuanya jawab dari kecil loh. Selama ini kalian ngapain? Kemana aja gitu? Ke gereja nggak? Ke gereja. Tiap minggu dengan khotbah. Dengar. Kok nggak kenal? Saya tahu dan Sudah kenal belum? Makanya saya naik sudah kenal. Pernah ngalami apa dalam hidupmu yang kamu bisa bilang kamu kenal Tuhan? Apa? Kasih setianya, oke. Terus pertolongannya, oke. Terus itu aja. Berarti kamu belum kenal. Kamu baru tahu, loh serius. Tuhan itu satu pribadi. Bisa marah nggak? Kamu cuma kenal kebaikannya. Kalau pas Tuhan marah, kamu kenal nggak? Oh Tuhan, aku kenalannya nggak dulu ya Tuhan. Nanti kalau kau sudah nggak marah, baru aku kenal lagi. Kalau satu pribadi, kamu kenal nggak bisa satu tok. Kamu cuma kenal kasihnya Tuhan. Ya Tuhan itu kasih. Tapi apa cuma Tuhan itu kasih aja? Ada yang namanya hukum dan ketentuan
salah dihukum enggak? Terus kalau kamu cuma tahu Tuhan kasih, katanya Tuhan kasih, kok aku dihukum? Nah, Ya karena itu kasih, sama karena kasih Tuhan itu maka karena kasih Tuhan maka engkau dihukum. Kamu masuk ke sana apa? perbuatan saya Perbuatanmu apa? Hukum Tuhan dan hukum negara dihukum masuk ke sini. Itu kasih Tuhan enggak? ya karena saya jadi terbuka lagi Apa? karena saya salah diingatkan Tanpa kamu masuk pun masa kamu nggak bisa ingat kalau tindakanmu salah? Tak kasih tahu. Anak yang dikasihi, yang diajar. ya Kalau kamu boleh masuk ke sini, berarti kamu akan lebih merenungkan perbuatanmu kan? Belum tentu. Harusnya iya, harusnya iya. Tapi tidak semua. Saya ini keliling dari satu LP ke LP yang lain, yang bisa berubah tidak banyak. Karena ini orangnya cuma sedikit. Yang di sana tuh 100, yang sana 47, yang di sana banyak. Tapi maksudnya gini, ini sedikit, harusnya pelajarannya lebih masuk ya. Tuhan itu satu pribadi yang utuh. Dalam keadilan Tuhan ada yang namanya tuntutan iblis. Tuhan tidak pernah merancangkan satu pun kecelakaan untuk kalian. Ada tertulis di firman, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu masa depan penuh harapan. Berarti adakah rancangan Tuhan yang buruk untuk kalian? Kenapa kalian bisa jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi? memang istilahnya salah Karena ada yang namanya tuntutan iblis. Iblis pengen bawa kamu ke neraka, Tuhan pengen bawa kamu ke surga, ya kan? Iblis bisa menuntut, Tuhan, engkau Allah yang adil. Dia berbuat ini salah. Ini kita ngomong tentang mengenal Tuhan. Kalian yang rancangan Tuhan, nanti dikira aku ngarang ya kan? Yeremia 29 ayat 11, buka. Ini bukan kata-kata Ibu Yeni, ini kata-kata firman Tuhan ya. Nanti dari tadi saya ngomong ayat ini dibilang saya pengarang. Yeremia 29 ayat 11. ayat 11. Sudah baca belum? Nah belum kok sudah amin. Jangan suka latah. Jangan suka latah ya. Kadang-kadang setiap pendeta ngomong apa di depan, kalian amin. Padahal pendeta tuh baru ngomong hal yang buruknya dulu. Sudah kamu amini. Tahu nggak arti kata amin itu apa? Ya terjadilah padaku. Nah kalau dia baru ngomong ayat yang jelek, habis itu baru ngomong ayat yang bagus, belum sampai ngomong ayat yang bagus, baru ngomong ayat yang jeleknya dulu gitu kan ya. Kalian udah amin terjadilah padaku, udah mau po. Misalnya dapat murka Tuhan gitu, apa kalian mau? Jangan gampang mengucapkan kata amin. Ya, karena artinya adalah ya terjadilah padaku. Ya aku sepakat Tuhan terjadilah padaku. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya amin. Nah itu baru betul. Makanya kayak kamu udah baca kok udah amin. Ya kalau ayatnya tak kasih baru ayat yang bagus tentang ini, tentang yang positif. Nah kalau ayatnya tentang murka Allah gimana dulu? Ya terjadilah padaku, habislah kau nanti. Yuk baca, sudah ketemu semua ya. 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tertulis di sini, aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, Tuhan, mengenai kamu. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada diri kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini kata-kata apa?
Firman Tuhan bukan kata-kata Ibu Yeni. Catat, kalian punya buku. Kalau enggak nanti kalian lupa ayatnya di mana. Ini kunci. Kalau kalian butuh sesuatu, ini Tuhan, Engkau merancangkan padaku bukan rancangan kecelakaan. Sebelum ngomong ini minta ampun dulu. Saya ini bagi kunci. Kamu lagi sama Maulana atau apa? Kamu nggak nyatat? Oh mana? Nyatat Ibu, bukunya masih di depan. Deva, nggak punya buku? Kok gak dibawa? Kamu ikut saya berkali-kali loh. Ya. Catat, bawa pulang nanti kalau kamu keluar. Ini kamu tuh perlu mencatat ayat-ayat yang penting supaya apa? Kalau kamu butuh sesuatu, oh ya ada ayatnya di mana ya? Kamu buka Alkitab setebel itu, memangnya kamu apa di mana itu ayatnya? Ya, ini pulpennya ada enggak begini? Kamu juga nggak bawa pulpen? Oh Tuhan, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Sudah? Yeremia 29 ayat 11. Lain kali kalau ada intimidasi omongan, habis ini kamu kecelakaan, siapa yang bilang? Diam kau iblis. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan sudah berfirman bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan berfirman bahwa masa depanku cerah penuh harapan. Yang ngomong kamu nih, udah keluar dari LP mau jadi apa lu? Gak akan ada lu yang mau terima kamu kerja. Gak akan ada lu yang mau terima kamu jadi suami. Siapa yang mau beristri kamu? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, memberikan kepadaku hari depan yang cerah penuh harapan. Ucapkan ini sampai pikiran itu hilang. Dan itu akan terjadi padamu, bahwa rancangan yang terjadi padamu adalah rancangan yang penuh harapan. Penuh harapan berarti positif atau negatif? Positif. Kenapa kok ini bisa jadi? Saya udah pernah ngajar ini kemarin. Kenapa kok ngomong jadi? Sebab yang kau ucapkan ini adalah lupa. Tolonglah saudara-saudara, saya memang 1 bulan 1 kali sih, bukan setiap minggu. Tapi tolong ingat-ingat, karena ini kunci-kunci yang penting. Senyum-senyum ini berarti lupa semua. Saya pernah ngajari cara berdoa efektif. Apa? Cara berdoa efektif sambil jalan. Sambil jalan kamu mau ngomong apa? Itu apa ya? Berarti kan aku sudah pernah ngomong kan bulan lalu. Tapi ingatnya cuma jalannya doang. Jalan sambil ngomong apa? Tuhan. Jadi aku cuma jalan ngomong Tuhan. Apa terjadi enggak? Apa? Sambil jalan ucapkan firman. Lah maksudnya tulislah, nanti kamu lupa. Nanti ingatnya cuma sambil jalan Tuhan. Lah Tuhan mau apa nak? Tuhan, engkau kan ngomong sendiri Tuhan. Ucapkan firman. Kenapa kok saya bisa ngajari begitu? Bukan Yohanes 1. Untung saya apa? Kalau enggak terus saya ngasih ayat ke kalian gimana coba? Yohanes 1. Saya sabar, puji Tuhan. Kalau enggak sabar ditambah sabarnya sama Tuhan. Yohanes 1. Tulis dulu di kertas dan buku kalian cara berdoa yang efektif. 1. Ucapkan firman. Ini kapan saya masuk materi ini? Saya belum baca materi saya sama sekali loh dari tadi. Ucapkan firman. Yohanes 1 ayat 1. Udah ketemu semua belum sih? Masih pada mencatat.
Yohanes 1 mulai dari ayat 1. 1, 2, 3. Apa yang telah 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Stop. Kenapa kok jalan sambil mengucapkan firman? Karena firman itu adalah Allah. Allah menjadikan segala sesuatu dengan berfirman. Tadi kan seperti yang saya ceritakan di Kejadian 1, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah matahari, jadilah bulan, jadilah cakrawala gitu kan ya. Jadilah burung-burung di udara, ikan-ikan berkeriapan, semua dengan berfirman. Apa yang diucapkan jadi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah Allah, dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan mengerjakan apa yang difirmankannya. Ayat 2, 1, 2, 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya ulang sekali lagi, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Allah. Allah itu tadi adalah firman. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti tanpa firman gak ada sesuatu pun yang jadi. Betul ya? Kalian diberi kuasa segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalian diberikan kuasa penciptaan. Makanya doa yang efektif adalah mengucapkan, karena firman itu adalah omongan firman Tuhan loh ya, bukan omongan buatannya ibu ini loh ya. Oke. Kenapa kok saya tanya tadi, kamu kenal Tuhan, apa kamu tahu Tuhan? Nulis judulnya dulu, mengenal Tuhan. Kenapa kok harus kenal dan bukan tahu? Dulu saya baca Alkitab, buat saya itu adalah cerita 2000 tahun yang lalu. Ya, Tuhan buat mukjizat. Ya, Tuhan buat keajaiban. Tapi itu dulu 2000 tahun yang lalu. Jadi kayak saya baca cerita hikayat dongeng masa lalu. Tapi saya tidak mengalami sendiri Tuhan. Kalau saya tahunya orang sakit dibawa ke rumah sakit. Kalau itu kan secara medis. Kalau secara non medis dibawa ke dukun atau orang pintar. Kamu mau jadi orang pintarnya Tuhan nggak? Ngomong jadi. Harus nyambung dulu, kenal dulu Tuhan. Nah, setelah saya mengalami Tuhan, bukan apa kata orang, baru saya tahu bahwa Tuhanku hidup. Ini cerita, bukan cerita masa lalu. Dari saya dengar khotbahnya Pak Yusak waktu itu, Pak Yusak Cipto, alami dewi, bisa mengalami sendiri. Laut menjadi tenang, hujan berhenti, sakit sembuh. Saya itu dulu divonis dokter harus operasi. Saksinya ini kebetulan ada ibu saya di sini. Saya harus operasi karena saya sakit back pain ini. Dulu setiap tahun saya pernah jatuh. Setiap tahun itu saya waktu kuliah itu mondok mesti di rumah sakit Oknam hanya karena sakit punggung. Dokter bilang saya harus operasi. Saya nggak mungkin hamil karena kalau hamil itu kan bawa beban berat. Kalau hamil nanti bisa lumpuh. Sekarang saya ada di hadapan kalian, bisa jalan kan? Anak saya sekarang sudah SMA kelas 2. Yang menyembuhkan siapa? Secara medis bilang nggak mungkin. Kalau barang hitam yang bisa memutihkan cuma Tuhan. Kalau secara medis nggak bisa hitam jadi putih, karena itu sudah mati selnya, rusak. HNP-nya kena. Jadi alternatifnya lumpuh atau operasi kalau mau punya anak. Anak saya kebetulan gede banget, hamil saya gede banget. Semua orang mikir saya kayak hamil anak kembar. Secara ilmu medis itu saya masih jalan, saya masih kerja. Ini saksinya, waktu itu saya masih kerja di Australia.
Secara medis dengan bawa beban segitu gak mungkin. Wong gak bawa beban apa-apa, waktu itu saya belum segemuk sekarang, masih kurus. Itu aja saya sudah kepayahan dan tiap tahun itu mesti operasi. Jadi saya kenal Tuhan saya ngalami sendiri kesembuhannya. Pengen gak ngalami? Jangan pengen ngalami sakitnya. Tapi kalau mau ngalami kesembuhan mesti sakit dulu baru ngalami kesembuhan bersama Tuhan. Kalau kamu di penjara, akses ke rumah sakit itu kan terbatas. Jadi kalau kamu sakit, ucapkan firman. Apa firmannya? Tuhan tolong sembuhkan aku gitu. Firmannya apa? Pada diam semua, pada melongo semua. Kalian nggak pernah kalau sakit terus berdoa minta sembuh gitu. Tuhan, kamu salib itu kan untuk menanggung dosaku, menanggung sakit penyakitku. Oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Betul nggak? Makasih banyak deh. Wait. Buka bukumu. Tulis Mazmur 103 ayat 3. Kesembuhan, tulis. Judulnya tulis dulu kesembuhan. Mazmur 103 ayat 3. Nanti kalian baca sendiri. Kalau tak suapin terus nanti gak baca-baca sendiri. Mazmur 103 ayat 3. Sudah? Ulangan 32 ayat 39. Ulangan 32 ayat 39. Sudah? Mazmur 41 ayat 3. Mazmur 41 ayat 3. Sudah? Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Amsal 4 20 sampai 22. Sudah? Yesaya 38 ayat 16. Yesaya 38 ayat 16. Sudah? Yeremia 17 ayat 14. Yeremia 17 ayat 14. Yeremia 30 ayat 17. Yeremia 30 ayat 17. Yeremia 33 ayat 6. Yeremia 33 ayat 6. Yakobus 5 ayat 16. Coba dihitung ada berapa? Tak kasih 10. Cari satu yang cocok untuk kalian apa ini? Yakobus 5 ayat 16. PR ya. Mosok dalam 1 bulan gak bisa baca satu pun dari 10 ini. Tak ulang dari pertama ya. Cocokin. Mazmur 103 ayat 3. Ulangan 32 ayat 39. Mazmur 41 ayat 3. Keluaran 23 ayat 25. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Yesaya 38 ayat 16. Yeremia 17 ayat 14. Yeremia 30 ayat 17. Yeremia 33 ayat 6. Yakobus 5 ayat 16. Dari 10 ini kalian nanti baca. Pilih satu. Apalin. Bulan depan tak tanya. Masa dari 10 suruh pilih satu tok loh, apalin.
Itu kan buat pegangan kalian sendiri toh. Nah kalau saya yang ngomong terus kalian juga apa-apa. Pendeta suruh kalian milih, hafalin sendiri. Ya. Nah, kenapa harus kenal Tuhan? Lah engkau itu menyembah siapa? Tuhan yang kamu sembah itu siapa? Bukan karena apa kata orang, apa kata orang tua, apa kata pacar, apa kata suami, apa kata istri, apa kata siapapun dia, apa kata pendeta, tapi kamu alami sendiri Tuhan. Baru itu bisa nyantol di hatimu. Hosea 4 ayat 6a buka. Hosea 4 ayat 6a. Ini alasan kenapa kalian harus kenal Tuhan. Hosea 4 ayat 6a. Hosea 4 ayat 6. Udah ketemu? Baca ya, 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Berarti umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau kita binasa, itu kekekalan yang jadi tanggung jawabnya. Kamu sudah terlanjur nih milih Kristen. Sebetulnya terlanjur gak terlanjur. Lah buat kalian mungkin terlanjur karena terlanjur aku dibaptis dari kecil. Berarti kan aku tinggal melanjutkan nih. Terlanjur. Enggak. Kalian harus menghilangkan kata terlanjur karena kalian harus kenal sendiri sama Tuhan Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu. Engkau menolak berarti apa? Kalian gak mau belajar toh? Gak mau kenal toh? Kenal berarti apa? Kamu harus memberi waktumu untuk Tuhan. Saya bisa kenal suami saya memberikan waktu untuk kenal dia. Jadi kalau dia pulang kantor nih, mukanya sudah kusut gitu, oh perlu cemilan supaya dia nggak marah. Saya kenal dia. Perlu kasih teh manis dulu misalnya. Kalau saya mau marah nih di kantor, staf saya semua udah tahu. Bu, mau teh panas. Kasih teh panas agak manis sedikit itu nanti saya nerem, nggak jadi marah-marah. Mereka kenal saya karena mereka bergaul sekian lama dengan saya. Kamu sudah kenal Tuhan harusnya dari kecil, tapi nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Nafas kita masih ada, berarti masih ada kesempatan. Di sini bahkan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu sampai ke keturunan kita. Bu, saya belum menikah. Lah memangnya kamu gak akan pengen punya keturunan? Keturunanmu berarti generasi di bawahmu. Kamu gak akan kenal orang yang bakalnya kamu pengen doain gitu, istrimu, anakmu gitu kan. Bagaimanapun juga kalian pria akan menjadi imam dalam keluarga, kepala keluarga, betul? Kepala keluarga berarti apapun otoritas kalian itu tertinggi. Kamu ngomong apa jadi? Kalau dari mulutmu keluar kutuk nih. Ingat ya, yang udah punya anak dan yang belum nih, hati-hati yang belum punya anak. Memang kamu tuh bodoh. Yang keluar kutuk loh, anakmu gini aja gak bisa, dasar bodoh, semakin mau kutuki semakin bodoh. Kamu tinggal doakan. Aku berdoa kepadamu seperti Daniel yang diberikan kecerdasan 10 kali lipat. 10 kali lipat kecerdasan Daniel. Anak saya termasuk pintar di sekolah. Tiap pagi dia akan habis selesai mandi, selesai mau berangkat sekolah, dia akan, meskipun saya misalnya habis pulang atau kerja sampai dini hari, saya misalnya belum bangun, dia akan tumpangan, ambil tangan saya tuh tumpangin di kepalanya dia. Mam, ya 10 kali lebih cerdas, 10 kali lebih cerdas. Tak ucapkan terus, cerdas juga anak saya pintar di sekolah. Karena apa? Yang diucapkan firman. Yang kedua, diomongkan terus menerus dan itu akan terjadi. Berarti kuasa penciptaan. Kalau kamu untuk anakmu dasar bodoh,
perkalian gini aja nggak apa-apa, dasar bodoh, orang pintar-pintar. Ya jadinya apa? Bodoh, orang pintar-pintar. Paham ya? Nah, tadi itu kenapa? Karena umatku binasa tidak mengenal Allah. Berarti penting ya kenal Tuhan. Yang pertama, Daniel 11 ayat 32. Hati-hati dengan ucapanmu ya. Daniel 11 ayat 32. Tadi sudah dicatat belum Hosea 4 ayat 6a? Ya. Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Sudah ketemu semua? Yuk. 1, 2, 3. Ini belum ketemu. Daniel 11 ayat 32. Sudah ya? 1, 2, 3. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Di sini nih yang penting nih. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan itu apa? Tetap kuat saat menghadapi masalah. Firman lo yang ngomong akan tetap kuat dan akan bertindak. Kalau kalian di sini mungkin kalian nggak ngerti keadaan luar sana. Ekonomi semakin kacau, istilahnya semakin susah lah di luar sana. Untuk cari uang semakin susah dan lain sebagainya. Tetapi umat yang mengenal akannya akan tetap kuat dan tetap bertindak. Tidak peduli apapun yang terjadi di sana. Kalau kamu tetap melekat sama Tuhanmu, kamu tinggal berdoa sesuai firman dan itu terjadi. Jadi efek gak? Udah ya. Kalau ada masalah tidak rubuh. Kan tadi kan kuat nih. Kalian ingat gak? Pernah gak dengar cerita rumah yang dibangun, yang satu di atas pasir, yang satu di atas batu? Pernah? Tahu pernah? Pernah gak kamu? Kamu kan baru nih. Belum pernah baca? Buka di Matius 7 ayat 24. Kasihan yang baru tuh, biar dia baca. Matius 7 ayat 24. Kamu harus seperti itu. Jadi kalau saya ngomong apa jangan gampang percaya loh. Yang harus dipercaya firman Tuhan. Nah, ayatnya di mana? Jadi supaya saya gak dibilang karangan saya, ya ini ayatnya di sini. Karena kamu harus membangun siapapun yang berbicara. Kalau ada dasar firmannya itu oke. Cara mengecek kan nggak selamanya kamu ketemu sama saya terus. Ada juga ketemu sama orang A, B, C, D, E. Sesuai nggak sama firman? Sesuai nggak sama firman? Sesuai nggak sama firman? Patokanmu itu kalau sesuai sama firman, oke. Kalau nggak sesuai sama firman, bahaya. Kamu harus tahu firman secara keseluruhan karena ada orang yang cuma motong pakai sepotong, bantah-bantahan firman. Ya. Debat buat apa? 2 macam dasar. Saya bacakan ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Berarti tahu ada 2 macam dasar. Yang satu didirikan di atas batu, yang satu didirikan di atas pasir. Tadi kalau ada masalah kalian tidak rubuh, berarti kalian harus mendirikan rumah kalian di atas. Bangun nak, bangun.
Baca 1 Korintus 10 ayat 4. 1 Korintus 10 ayat 4. Catat dulu di bukumu. 1 Korintus 10 ayat 4. Saya ini pengajaran ya, saya bukan khotbah. Ngajari supaya kalian yuk saya ngalami duluan. Bukan lebih pintar, bukan. Cuma sudah ngalami duluan aja. 1 Korintus 10 ayat 4. Dibaca sama-sama 1, 2, 3. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Berarti tadi mendirikan rumah di atas batu karang, berarti mendirikan rumah di atas batu karang itu adalah Kristus. Di sini ada kan? Saya tidak ngarang loh ya. Takut baik doang kamu lupa besoknya. Yohanes 14 ayat 6. Baca. Suaranya keras. Kata Yesus kepadanya, akulah
datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi dasar hidup kita adalah firman, adalah Kristus, karena Kristus adalah batu karang. Di sini tertulis kata Yesus kepadanya. Yesus menjelaskan siapa dirinya. Kita kan mau kenal sama Tuhan kita toh. Siapa toh yang tak sembah itu siapa? Kenapa kok aku mau nyembah Yesus? Kalau kamu gak kenal ngapain kok sembah? Iyalah, aku nyembah yang gak tak kenal. Ya kalau sakti, kalau enggak rugi lah aku. Betul gak? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah jelas tak? Jalan, kebenaran, hidup. Dia pasti benar. Dia tuh jalan, nunjukin jalan kepada kita ke kehidupan kekal kelaknya. Tuh kita mau kemana toh? Jalanku betul atau salah? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada yang pernah yang tanya kepada saya, Bu, Tuhan gak adil. Kenapa gak adil? Terus orang-orang yang beragama lain gimana, Bu? Masa mereka gak bisa masuk surga? Di sini tertulis tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pernah gak pikir kayak gitu? Kamu dulu kan Islam, pernah gak pikir? Pernah gak pikir? Sebetulnya dalam Al-Quran pun ada kalimatullah. Kalimatullah itu Tuhan adalah firman. Kristus itu adalah firman. Sang firman itu Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Sebetulnya setiap orang agama apapun bisa masuk ke surga sesuai dengan ajaran kitab mereka masing-masing. Kalau kamu Buddha, ikutlah ajaran kitab suci Buddha. Kalau kamu Islam, ikutlah ajaran kitab suci Islammu. Kalau kita Kristen, Kristen itu apa toh? Pengikut Kristus. Sebelum ada Kristus terus gimana kabarnya? Ada yang namanya hukum Taurat zaman perjanjian lama. Tuhan menciptakan 10 perintah Allah, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Apakah ada orang yang bisa full menuruti kitab sucinya? Kalau kita, karena kita Taurat, apakah kita bisa ikut Taurat, kitab suci itu? Salah satu salah loh. Berarti kamu gak bisa menuruti seluruh kitab suci ini. Gak bisa. Betul gak? Salah satu aja berarti kan sudah tidak benar kamu, ada dosanya. Puji Tuhan kita, Tuhan Yesus itu dari surga. Besok Paskah tak kasih kisah Tuhan Yesus datangnya dari surga, ayatnya di mana? Tuhan Yesus apa, di mana gitu kan ya. Nanti Paskahan sekalian. Sekarang ini judulnya mengenal Allah. Tuhan Yesus dari surga itu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kan jadi satu kesatuan. Seperti kita roh, jiwa, tubuh jadi satu kesatuan ya. Saya punya roh, saya punya jiwa, saya punya tubuh jadi satu kesatuan. Sama seperti itu Tuhan yang adalah rohnya Tuhan sendiri turun ke dunia supaya apa? Supaya sah. Dia roh tuh, Tuhan tuh punya darah dan daging enggak? Roh tuh punya darah dan daging enggak? Tuhan di atas sana enggak punya darah dan enggak punya daging. Menebus kita tuh caranya gimana? Sejak Adam masuk ke dalam dosa, sejak itu kan ada hewan yang dikorbankan. Betul ya? Di Islam pun ada hewan yang dikorbankan. Waktu itu perjanjian lama Yahudi ada hewan yang dikorbankan. Imam pakai darah hewan ini untuk menebus dosa umat dan dosa imam itu sendiri, dosanya sendiri. Tapi kan nggak apple to apple toh, nggak bisa atau nggak sama toh. Aku manusia yang nebus hewan. Pangkatku mosok sama kayak hewan. Betul? Harus ada darah dan daging yang berbentuk manusia yang bisa bayar. Itu sebabnya
Tuhan nitis ceritanya kan ke dunia, dilahirkan oleh perawan Maria, dia punya darah, dia punya daging, dia bisa merasakan sakit sama seperti kita. Karena apa? Punya darah, punya daging. Dengan kehendaknya sendiri, dia menurunkan putranya yang terkasih. Dan Tuhan Yesus kenapa kok sampai waktu itu doa di Taman Getsemani keluar keringatnya itu darah, saking dia tuh takut, dia punya takut. Tuhan kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Ngomong gitu sampai 3 kali. Tapi selalu diakhiri dengan apa? Tapi jadilah sesuai dengan kehendak. Kalau boleh Tuhan, lalukan cawan ini daripadaku, tapi jadilah sesuai kehendak. Dia tahu sebagai Tuhan, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia mati itu karena pilihannya sendiri, untuk menebus kita semua. Karena nyawa harus dibayar nyawa. Zaman dulu mata dibalas mata, tangan balas tangan, nyawa balas nyawa. Jadi Tuhan harus menyerahkan dirinya. Bisa nggak dia perintah pasukan malaikat habisi mereka semua dan dia nggak jadi meninggal? Bisa, sangat bisa. Dia Tuhan, dia punya kuasa. Firman jadi, firman jadi, firman jadi. Dia nggak punya dosa. Yang ditebus dosanya saya, dosa kalian semua, termasuk saya. Itu kenapa saya memilih menyembah Tuhan. Oh, lah itu buat apa? Buat nebus aku. Karena aku nggak bisa melakukan semua yang di Alkitab ini, harus ada orang yang mewakili aku bayar. Syaratnya cuma satu, percaya. Itulah kenapa Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Emangnya ada yang sanggup bayar dosamu sendiri? Hukumannya nyawa. Kamu membunuh, kamu menyakiti sesamamu aja sama dengan membunuh. Kan di Alkitab tertulis membunuh lewat kata-kata itu aja sudah membunuh. Hukumannya nyawa. Kita seringkali nggak sengaja menyakiti orang, nggak sadar. Apalagi kalau kita masih pahit, kayak landa itu loh. Kalau jalan durinya nuncuk sana nuncuk sini, atau kayak ulet bulu yang kalau jalan bikin orang gatel, belum berubah jadi kupu-kupu yang indah. Itu Tuhan yang aku sembah. Kalian kenalilah Tuhan yang kalian sembah. Dia yang sungguh-sungguh Tuhan, tapi dia sungguh-sungguh manusia, bayar buat kita. Itulah kenapa aku menyembah Tuhan. Dia sudah menebus aku. Dia sudah rela mati buat aku. Itu kenapa pada saat aku sakit, aku berdoa, aku bisa sembuh. Dia bayar rasa maluku. Itu kenapa kalau aku dihina, saya pernah pada saat saya merasa terpuruk gitu kan ya. Tuhan, kenapa aku kayak gini? Kenapa aku ngalami ini? Salahku apa? Dosaku apa? Sehingga aku kayak gini. Ada bayangan Tuhan di sebelah saya. Itu masa-masa saya benar-benar ngalami Tuhan sungguh-sungguh. Bayangan Tuhan di sebelah saya, dia tuh pakai kawat duri, tubuhnya penuh luka. Ya nak, aku ngerti, karena dia udah ngalami. Kalau dia belum pernah ngalami, ngomong doang, firman ini ngomong doang. Ya enak, kamu ngomong lu. Kan kamu Tuhan tinggal ngomong jadi. Kan aku nih loh yang jalani. Kita nggak bisa ngomong gitu karena Tuhan sudah jalani sendiri. Penderitaan yang kita alami nggak ada seberapanya dibanding yang dia alami. Ditelanjangi, dihina, dipukuli, dicambuk. Setiap sabetannya itu ditarik lagi, itu kulitnya pasti ikut ketarik. Daging dan kulitnya pasti ikut ketarik. Darahnya keluar. Itu yang nyembuhin. Itu yang menebus. Itu Tuhan yang aku sembah. Tuhan yang kalian sembah sama kan? Kalian harus ngerti sampai sebegitunya. Itu Tuhan yang aku sembah. Tuhan yang bisa membawa aku ke jalan kebenaran. Karena Tuhan nebus aku gak perlu ngelakuin semua yang di sini yang aku gak mampu. Ajarannya cuma satu, kasih. Kasihilah musuhmu.
Ada ajaran lain yang bunuh, sah bunuh. Tuhan nggak pernah ngajarin. Tuhan ngajarinnya kasihilah musuhmu. Betul ya? Kalian buka. Sebetulnya tulis kelamaan kalau kalian semua baca. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Itu ada di Mazmur 23. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini keren loh. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku, sampai nanti aku menghembuskan nafas terakhir. Aku cuma terima kebajikan dan kemurahan Tuhan. Keren banget. Sudah paham? Saya tanya dulu nih, nanti saya ngomong banyak-banyak. Kalau nggak paham, kehendak Tuhan itu apa? 1 Timotius 2 ayat 3-4. Ini ayat yang terakhir nih. Puji Tuhan Bu, gitu kan ya. Ayatnya terakhir gitu kan. Timotius 2 ayat 3-4. Sudah? 1 Timotius 2 ayat 3-4. Tulis. Yuk, yang punya buku ditulis yuk. Sudah ketemu semua? Baca bersama-sama ya. Oh, Devan belum tuh. Saya sebagai kalian nama Bu? Satrio. Anggi. Satrio Anggi. Maulana. Edi. Kriswana. Kriswantara. Mika. Tuhan tolong beri kecerdasan untuk menghafalkan. Soalnya tiap RP orangnya tuh kan beda semua dan banyak sekali. 1, 2, 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Di sini ditulis apa kehendak Tuhan atas kita. Tulis di bukumu. Kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Apa kehendak Tuhan? 1. Semua orang diselamatkan. Di sini tulis ya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Apa kehendak Tuhan? 1. Semua orang diselamatkan. Sudah? Yang kedua, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang sedang kita lakukan yang nomor 2 ini. Dan nomor 1 juga. Semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dengan saya kasih tahu ini, kalian jadi semakin tahu nggak? Semakin kenal nggak?
Yuk ngomong sama-sama. Semua orang diselamatkan termasuk saya. Jawil sebelahmu bilang semua orang diselamatkan termasuk saya. Itu kehendak Tuhan. Semua orang Termasuk saya. Nah, kalau kamu cuma ngomongi, kalau saya cuma ngomongin kalian, saya nggak termasuk, saya rugi. Jadi semua apa kehendak Tuhan sesuai ayat ini, semua orang diselamatkan termasuk saya. Rugi nih saya cuma ngomongin kalian tapi saya nggak termasuk. Iya toh, calo surga kayak di terminal kan gitu. Solo dia nggak ikut berangkat, tetap ngomongnya solo orangnya masuk berangkat. Nah kalau surga semua orang masuk, saya nggak ikut ya rugi. Maksud saya cuma calo surga. Nah, sekarang gini, mau mana sini? Kamu siapa? Sorry, Satrio sini. Misalkan, awak rada gede. Kamu. Sama dia tadi. Anggi. Ini sing awak rada gede, sini sing agak kecil gitu kan ya. Nah, tapi kamu lebih tinggi. Sek. Ya enggak apa-apa. Seandainya nih, saya mau nanya Anggi sama Maulana. Anggi ini badannya gede nih. Suka mukuli Maulana, ditolak ya, ini nggak boleh terjadi ya. Misalnya, anggap aja Anwar ini Budi gitulah ya, biar nggak ini. Anwar suka mukuli Budi, pura-pura mukuli, mukuli. Terus dimaki-maki, pura-pura maki-maki. Yang masuk surga Anwar apa Budi? Ini si Budi nih. Budi masuk surga, Anwar masuk surga enggak? Hah? Tuhan mengampuni tidak. Berarti yang ini tergantung, yang ini pasti masuk surga. Korban. Kenapa kok dia masuk surga? Teraniaya Allah karena dia sudah tersiksa teraniaya di bumi. Jadi kalau itu dia masuk surga gitu. Ini pengenalan akan Tuhan. Saya tanya nih, contoh nyata. Ini contoh nyata. Ini yang membuli ya toh, mukuli lah, ngata-ngatain lah ya toh. Anwar dan Budi. Anwar yang mukuli tadi katanya nggak masuk surga ya. Kalau apa? Tadi masuk surga kalau apa? Kalau diampuni sama Tuhan dia, kalau dia minta ampun, kalau enggak berarti dia. Ayo. Lalu dia nggak pernah minta ampun, minta diampuni. Nah, kalau dia Budi masuk surga karena sudah teraniaya di bumi. Betul gitu? Loh ini janjian dulu gimana jawabannya? Baru tak kasih tahu jawabannya betul. Hah? Menurut kamu enggak? Oh, gimana? Iya, belum tentunya kenapa? Kamu enggak mau masuk neraka kan? Ini sebagai Anwar. Kenapa? Oh, dia belum tentu masuk surga. Kalau kamu, si Anwarnya masuk surga? Belum tentu juga, tergantung kenapa. Jawabnya gimana? Dulu ya, itu kan pasti walaupun nggak berani balas di depan, itu kan kadang balasnya di belakang situ, orang ajar kamu orang gitu sih. Oh, karena dia balas makanya nggak masuk surga. Gitu. Terus? Alatnya kan sama aja kayak jelek-jelekin di belakang sih. Oh, jelek-jelekin. Kan cuma ngomong kan nggak mukulin kamu balik. Sama aja. Oh, dan sama aja. omongan itu kan termasuk dosa. Oh iya betul. Terus. Sedangkan dari si pihak yang mukul itu tergantung juga, tergantungnya dalam arti menurut pengajaran Tuhan itu kan biasanya Yang keras cowok ngomongnya keras. Tuhan itu kan mengajar dan memukul. Tuhan menghajar dan memukul. Jadi kamu ikut-ikutan Tuhan menghajar dan memukul gitu. Dalam arti yang baik. Oh, dalam arti yang baik. Dia salah apa? Kok hajar, kok pukul gitu kan. Terus gimana? Jadi kamu masuk surga karena mengikuti jejak Tuhan, menghajar dan memukul Tuhan gitu. Ya bisa dikatakan juga kayak gitu. Oh dia nggak salah mau pukul ya, ayo. Ya, kita kan ngasih paham gitu Oh, sih. kamu dikasih paham Budi dengan ceritanya. Nah terus kalau biasanya di penjara itu kadang-kadang ada bos-bosnya gitu kan ya. Nggak salah juga dihajar. Gua kasih paham lu, gitu masuk surga. Kan sesuai dengan firman Tuhan menghajar dan memukul, jadi saya juga menghajar dan memukul.
Kalau kamu yang masuk surga siapa? Masa surga semua? Enggak semua. Masuk neraka semua, kenapa? Ya tadi tergantung yang pihak yang dipukulin sudah mengampuni apa enggak? Yang betul yang dipukuli sudah mengampuni apa enggak? Terus Ya yang mukulin juga udah minta maaf terus minta pengakuan juga. nah, jawabannya itu begini saudara-saudara. Benar tadi, tergantung situasi dan kondisi. Bisa nggak ini nih, habis dipukuli, memendam sakit hati, memendam kepahitan yang dalam itu, sampai mati aku tidak akan mengampuni engkau. Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu, tadi dia bilang oke. Terus kalau kamu tidak mengampuni, kamu diampuni nggak? Tidak. Hah? Tidak. Pasti gak nih? Ada ayatnya gak nih? Kalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak diampuni. Kalau kamu tidak diampuni, hubunganmu sama Tuhan terputus. Kayak bulan lalu saya ngajari kan, berarti rugi nggak? Semua doa-doamu tidak terjawab begitu, hubunganmu terputus, ada lagi keluarga di atasmu. Jadi pengampunan itu mutlak. Bu, saya sakit hati, Anwar menyakiti saya tidak sanggup mengampuni dia. Dia sungguh menyakitkan. Baru hari ini Bu, saya sudah mengampuni. Baru kemarin saya sudah mengampuni. Hari ini dia mukuli saya lagi. Terus dia, kamu gampang ngomong diampuni, nggak kerasa ini loh, perempul sakit semua biru-biru habis dipukuli. Terus gimana coba? Tuhan bilang di Alkitab, mengampuni 70 kali 7 kali dalam sehari. Mungkinkah? Dalam sehari apakah ada, Tuhan kasih contoh loh, apakah dalam satu hari itu 490 kali ada orang salah sama kamu? Itu aja mesti diampuni. Apalagi kamu cuma dipukuli, iya kamu gak kerasa, kayak perempol dan biru-biru ini sakit semua, tetap harus diampuni. Karena bagaimanapun kalau dia si Anwar bertobat, Tuhan aku bertobat, aku sudah pernah mukuli dia, aku bertobat sungguh-sungguh, ampuni Tuhan, gak ketemu lagi nih misalnya. Mudah ya. Pada akhirnya kamu agak kesana, kamu dari sini jalan ke sana. 1, 2, 3 bareng-bareng. 1, 2, 3 jalan ke sana. Ya, kamu jalan ke sana. Oh, si Anwar nih mau masuk neraka ini nanti. Jalan ke sana. Pada akhirnya stop. Pada akhirnya orang masing-masing berurusan dengan Tuhan. Kalau Anwar dipanggil Tuhan, memang dia ngajak-ngajak Budi yuk meninggal bersama. Kamu nggak tahu kapan kamu dipanggil Tuhan, betul? Ini pengenalan akan Tuhan loh. Contoh nyata konkret, benar nggak? Anwar ini lupa. Anwar, kalau dia pada saat dipanggil Tuhan dia belum bertobat, bisa dia masuk surga? Tapi kalau dia bertobat sungguh-sungguh, Tuhan ampuni aku bertobat. Paulus, dulu Saulus menganiaya anak-anak Tuhan, betul? Kayak apa? Anggap aja Anwar, jadi Paulus gitu. Berat tuh harus jadi Paulus. Dulu aku menganiaya anak-anak Tuhan, terus dia berjuang untuk Tuhan. Bisa nggak diselamatkan? Bisa sekarang. Yang sana kalau nggak mengampuni sakit hati, bisa nggak selamat? Enggak. Syarat mutlak mengampuni apapun. Kalau kamu nggak sanggup Tuhan, ingat mengampuni itu keputusan. Kamu tidak bilang Tuhan aku mau karena firman-Mu berkata aku harus mengampuni. Aku sudah bilang aku mau Tuhan, tapi Engkau yang berikan kesanggupan padaku. Berat di posisinya si Budi, dipukuli terus-terusan, disiksa terus-terusan, dikata-katain, dimaki-maki terus-terusan. Berat. Yang alami itu berat. Tapi kalau kamu memutuskan mengampuni, kamu menang, kamu bisa menolong orang-orang yang mengalami hal yang sama. Kalau keluargamu dihancurkan, kamu bisa menolong banyak keluarga-keluarga untuk tidak hancur. Kalau kamu pernah masuk penjara,
kamu bisa menolong banyak orang supaya tidak masuk penjara. Apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak pernah ada yang kebetulan. Sudah paham Tuhan yang kamu sembah? Ada yang jawab gini, yang masuk surga itu Anwar. Kenapa? Karena lah kayak aku udah habis mukul, aku udah lupa gak ingat-ingat yang dia kan sakit hati. Jadi jawabannya macam-macam. Paham ya? Tapi intinya harus seperti apa, kamu paham kan? Yang mukul ya harus bertobat supaya selamat, yang dipukul juga harus mengampuni supaya selamat. Sudah lebih jelas dengan ilustrasi ini ya. Siapa Tuhan yang kamu sembah? Apa syarat mutlak yang harus kau lakukan? Pada dasarnya hukumnya adalah hukum kasih. Betul ya? Yuk kita berdoa. Saya mau kalian baca terhubung di sini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapak hamba sudah selesai menyampaikan firman, tapi Allah Roh Kudus yang terus memberikan pengertian, Roh Kudus yang membukakan setiap selubung yang ada di dalam pikiran Bapak, supaya firman-firman-Mu ini bisa berakar dengan kuat, bertumbuh dengan subur, karena Engkau sendiri yang memberikan air Tuhan untuk pertumbuhan dan berbuah dengan sangat lebat. Bapak, biar ada perubahan dalam roh jiwa dan tubuh mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Berdiri. Angkat tangan, terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ojo kelem diapusi setan, dengarkan saya.